Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa semua. Ya, selamat teman-teman sekarang sudah memasuki semester 4 gitu ya. Dan akhirnya bertemu dengan kelas saya. Saya semester refleksi 1. Ya, yang tentu saja di sini teman-teman sudah semakin tergambar tentunya geofisika ya, yang mungkin dulu waktu masih SMA, teman-teman hanya mengenal sebatas mata pelajaran fisika, gitu ya, mata pelajaran geografi, gitu ya. Nah, untuk di jurusan teknik geofisika sekarang, mungkin teman-teman sudah mulai terbuka cara pandangnya, membuka, ya, seperti apa itu teknik geofisika, bahkan seperti apa itu teknik geologi, bagaimanapun juga kita mengkaji keilmuan dari teknik geologi itu menggunakan analisis signal. Itu yang membedakan kita dengan teknik geologi. Nah, apa saja signal yang dianalisis? Salah satunya itu adalah seismic refleksi. Mungkin teman-teman sudah mengenal listrik, geomagnet, ultraviolet, dan nanti teman-teman bisa membedakan kira-kira perbedaannya sih dari berbagai metode yang bidang geofisika itu ya. Nah, sebelumnya ini saya coba perkenalkan terlebih dahulu. Terus saya sedang uh, menjalani pelatihan yang didapat ya, ini memang wajib bagi semua dosen untuk mengikuti ini. Ya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maman Rahman, ya, dan sekarang sedang menjalani ini gelombang 1 di Universitas. Ya, di sini background education saya saya dari fisika IPB, ya, dan S2 saya di teknik geofisika IPB, dan sebelum menjadi dosen, kebetulan saya baru 2 tahun bergabung sebagai dosen, namun sebelumnya saya medisi. Kamu bisa melihat uh, portofolio saya bekerja di mana saja dan mengerjakan project apa saja. Yang tentunya hal ini relate dengan pekerjaan geofisika. Ya. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman ini terkait dengan roles di kelas seismik refleksi terkait kehadiran. Di sini teman-teman wajib hadir di kelas dengan jumlah kehadiran minimal 12 pertemuan, ya. Hanya kondisi tertentu saja yang diperbolehkan teman-teman supaya tidak mengikuti kuliah. Ya, salah satunya adalah ketika teman-teman sakit, teman-teman silahkan melampirkan surat dari dokter atau mungkin dapat berupa pembelian obat dari dokter. Gitu ya. Lalu ketika ada emergency, katakanlah ada yang meninggal, itu teman-teman diperbolehkan meninggalkan aktivitas kelas, ya, tanpa ada surat keterangan sebagai emergency. Lalu ketika teman-teman ditugaskan untuk mengikuti perlombaan, silahkan nanti meminta surat keterangan itu sertifikat dari dekanat dan teman-teman bisa melampirkan itu, gitu ya. Nah, ini selebihnya saya rasa tidak terlalu krusial, ya. Dan biasanya dari tahun ke tahun yang dipersoalkan itu adalah presensi. Nanti setelah diakumulasi ternyata teman-teman hanya 11 kali masuk, mohon sekali teman-teman tidak bisa mengikuti evaluasi akhir. Dan berikut adalah perkuliahan seismik di pertemuan sekarang. Ya, memiliki 4 tujuan yang ingin coba kita capai. Yang pertama adalah tentu saja teman-teman tahu bagaimana ketentuan peraturan dan yang kedua adalah teman-teman teknologi. Seperti apa sih metode seismik refleksi? Nah, kalau misalkan seismik refleksi, kira-kira menggunakan prinsip apa? Ada yang tahu? Menggunakan prinsip kerja medan atau gelombang. Oke, terima kasih Mas Imron. Ya, betul ya. Jadi memang menggunakan prinsip kerja gelombang. Gitu ya. Nah, sifat gelombang ini kan ada yang ditentukan, ada yang diteruskan, ada yang direfleksikan, gitu ya. Nah, itu yang membedakan apa? Nanti kita akan membahas di uh,
pertemuan tertentu ya, dan ini ya yang mempengaruhinya, sifat elastis dan cara gelombang itu merambat. Ya, merambat kemana nanti kita bahas. Nah, tujuan yang keempat sini terkait dengan kalkulasi parameter bisnis. Ya. Dan ini adalah standar dari penilaian yang harus teman capai. Jadi nanti A, B plus, D, dan seterusnya dengan batas nilai minimum maksimal. Ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mendapatkan nilai 70, teman-teman harus bisa melihat sendiri ya masuknya ke B atau checklist gitu ya. Walaupun beda tipis-tipis, tapi ini sudah jelas rules ya. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan komplain, oh, nilai saya 74 Kak, beda satu doang buat dapat B. Nah, mohon maaf ya. Jadi ini sudah ketentuan dari surat edaran di lingkungan. Nah, dan berikut adalah yang saya tadi sampaikan, ya, terkait dengan prinsip yang bisa menjadi uh, hal yang bisa menguatkan teman-teman jika tidak mengikuti kuliah. Sebenarnya adalah orang tua atau saudara meninggal, itu teman-teman surat penyurat yang harus dilampirkan sebagai instruktif. Ya. Jadi bisa diizinkan pulang, ya semoga saja hal ini jangan dulu terjadi pada kita, gitu ya. Nah, selebihnya baik itu sakit maupun ditugaskan dari kampus, KM, kerja praktek dan lain sebagainya harus dilampirkan pemberkasannya surat tugasnya atau surat sakit dari dokter. Nah, mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau UAS ini tidak akan diberikan ujian siswa kecuali mahasiswa seperti yang tadi di atas ya. Dan ujian siswa ini maksimum ya 1 minggu setelah ujian. Ya. Lalu tidak diperbolehkan melakukan absensi dan pilihan lainnya jika diketahui kecurangan tersebut, ya, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan sanksi, nilainya mendapatkan D, gitu ya. Lalu untuk komplain nilai dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu setelah nilai, gitu ya. Dan berikut adalah masing-masing pokok bahasan gitu ya, yang akan kita diskusikan selama diskusi. Jika saya menampilkan tayangan seperti ini, seperti introduction ya, kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa di gambar kiri atas dan gambar kanan atas bisa terjadi? Oke, Mbak Mumun, silakan Mbak Mumun. Oke, betul ya. Jadi hal ini bisa terjadi gara-gara apa? Yang disebut dengan gaya komposisi. Sehingga kalau misalkan kita membayangkan dari gambar kiri atas dan juga kanan atas ini, sebelumnya misalkan merupakan struktur yang flat, gitu ya, struktur kue lapis. Tiba-tiba dari kanan dan kiri, ya, itu ada gaya eksternal yang mendorong kondisi yang stabil tadi, gitu ya. Maka bisa terjadi hal seperti ini. Ini merupakan kondisi saat ini yang bisa kita rekonstruksi bahwasanya oh sebelum terjadi seperti ini berarti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Gaya eksternal. Gaya eksternalnya seperti apa? Gaya eksternalnya dapat berupa kompresi. Gitu ya. Nah, sebaliknya, bagaimana kejadian atau mekanisme terbentuknya gambar yang di kiri bawah? Gambar yang di kiri bawah ini bisa terjadi adanya daya tarik, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan sebuah kue lapis misalkan, lalu kita tarik. Nah, maka ketika ditarik ternyata terjadi pergeseran seperti ini. Terjadi terdapat space sehingga menyebabkan pergeseran seperti ini. Hal ini uh, tentu saja ya bisa kita lihat karena memang
kita bisa mengaksesnya dari bisa dilihat di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, melihat langsung di pinggir jalan, ya, melihat geometri batuan seperti ini. Ya. Nah, geometri batuan yang bisa diakses dari luar ini disebut dengan singkapan. Ya. Atau disebut dengan, nah, teman-teman bisa melihat langsung seperti ini. Dengan melihat langsung seperti ini, teman-teman bisa membayangkan kondisi di bawah permukaan bumi itu kurang lebih seperti ini. Hanya saja ketika di bawah permukaan bumi ini mungkin temperaturnya berbeda, temperaturnya juga berbeda, gitu ya. Sehingga nantinya pasti akan berpengaruh terhadap petroleum system. Petroleum system itu apa? Silakan di geologi dasarnya, gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya ketiga gambar ini dengan data seismik? Nah, gambar di kanan bawah ini ya, kita bisa melihat ya, ada puncak dan lembah dari suatu gelombang seismik gitu ya. Dan ternyata satu gelombang yang terdiri dari puncak dan satu lembah ini ukurannya itu ternyata lebih besar daripada ukuran orang. Di sini teman-teman bisa lihat orangnya sangat kecil-kecil ya, orangnya sangat kecil-kecil tetapi ternyata hanya mungkin sepertiganya dari satu gelombang gitu ya. Nah, nanti bagaimana pengertiannya, kita akan melihat lebih detailnya di sesi yang berbeda. Seperti ini saya cukupkan. Wassalamualaikum.